Salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Video kali ini akan mengupas terkait turunan fungsi implisit dan turunan tingkat tinggi. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk fungsi implisit. Mahasiswa dapat mencari turunan fungsi implisit tersebut, dan mahasiswa dapat mencari bentuk umum turunan tingkat tinggi. Fungsi-fungsi yang telah kita bahas sebelumnya adalah suatu fungsi yang dapat dideskripsikan sebagai Y sama dengan F dalam kurung X. Dalam artian, variabel bebas X berada pada ruas yang berbeda dengan variabel terikat Y. Y di sebelah kiri, sementara fungsi daripada X tersebut berada di sebelah kanan. Artinya, satu nilai X hanya dipetakan ke satu nilai Y. Sementara, kita juga mengenal yang disebut dengan fungsi implisit, yaitu suatu fungsi di mana satu nilai X dapat dipetakan ke lebih dari satu nilai Y. Mari kita lihat beberapa contoh fungsi implisit. Misalkan yang pertama, 3X pangkat 3 ditambah 4Y kuadrat dikurang 6XY sama dengan 3. Kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, suatu persamaan lingkaran dengan jari-jari 2. Selanjutnya, sin dalam kurung XY ditambah 4X sama dengan 3. Selanjutnya, X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 3XY. Nah, untuk mengilustrasikan di sini, kita coba gambarkan fungsi yang terakhir. Gambarnya adalah seperti ini. Dapat kita lihat di sini, misalkan ketika X sama dengan 1, nilai Y-nya bisa berada di sini, Y-nya juga berada di sini, contohnya. Satu lagi Y-nya juga bisa berada di sebelah sini. Artinya 1X dipetakan ke 3 nilai Y yang masing-masingnya berbeda. Maka dengan demikian, ini memenuhi syarat daripada fungsi implisit. Ketika kita menemukan suatu fungsi implisit, turunannya dapat kita cari dengan dua cara berurutan sebagai berikut. Pertama, kita perlu menurunkan kedua ruas persamaan terhadap X. Kedua, kita perlu mengelompokkan di satu ruas persamaan suku yang mengandung dy dx. Kemudian kita menyatakan persamaan tersebut dalam bentuk dy dx sama dengan suatu fungsi x, y. Untuk mengilustrasikannya, kita coba perhatikan pencarian turunan dari fungsi berikut. XY sama dengan 5. Ini sebenarnya adalah suatu fungsi eksplisit, namun dua cara berurutan di atas dapat juga kita lakukan di sini. Pertama, kita turunkan kedua ruas terhadap X, ya, sehingga ruas kiri menjadi ddx dari xy, sebelah kanan menjadi ddx dari 5. Kemudian ya, kita selesaikan persamaan ini. Inilah turunan dari perkalian dua fungsi, sehingga turunannya menjadi y ddxx ditambah x dikali dengan turunan y. Sementara yang sebelah kanan itu turunan dari konstanta, tentu ini nilainya sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan ya seterusnya sehingga kita bisa mendapatkan bentuk bahwasanya dy dx sama dengan minus y per x. Kalau biasanya kita menyelesaikan ini dengan cara eksplisit adalah seperti yang di sebelah kanan ini ya. Kita pisahkan ya, sebelah kiri hanya mengandung y, sebelah kanan hanya mengandung x, kebetulan ini bisa. Maka turunan dari fungsi sebelah kiri sama dengan turunan terhadap x fungsi yang sebelah kanan juga ya. Sehingga 5 per x turunnya adalah minus 5 per x kuadrat. Namun ini kalau kita pecah ya, sehingga kita juga nanti bisa mendapatkan bahwasanya turunannya juga bernilai minus y per x. Kedua cara ini memberikan hasil yang sama, namun cara yang di sebelah kiri itu bisa digunakan untuk mencari turunan suatu fungsi baik eksplisit maupun implisit. Kita lihat fungsi implisit yang lebih rumit dari yang sebelumnya. Fungsi tersebut adalah 2y kuadrat dikurang 4x kuadrat sama dengan sin 2xy.
Yang diminta adalah nilai Y aksen atau dy dx. Kita tempuh dua cara berurutan ya, dari yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita turunkan kedua persamaan tersebut terhadap X. Di ruas sebelah kiri terdapat dua suku, turunannya terhadap X kita bahas satu persatu. Untuk suku yang pertama, pengerjaannya ini yang berwarna biru. Kita ingin mencari turunan terhadap X dari fungsi Y kuadrat. Maka aturan rantai bisa kita aplikasikan di sini. Kita mengganti ddx itu menjadi ddy dikali dengan dy dx. Sehingga turunan pertama dari Y kuadrat adalah 2Y. Ya. Sementara ini kita kalikan dengan 2 dan dikalikan dengan dy dx sehingga mendapatkan 4y dy dx. Suku yang kedua, minus 4x kuadrat, ini penyelesaian turunannya lebih trivial, lebih biasa ya. Karena fungsinya adalah minus 4x kuadrat dan diturunkannya terhadap x. Maka turunannya adalah minus 8x. Untuk fungsi yang ketiga yang berada di ruas sebelah kanan ini agak lebih rumit. Namun kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aturan rantai. Pertama, turunan sin tersebut adalah cos, sehingga nilai ini perlu kita kalikan dengan turunan dari 2xy. Ini adalah suatu bentuk perkalian dua fungsi, dalam hal ini adalah 2x dikalikan dengan y. Sehingga turunannya tersebut adalah menjadi 2y ditambah dengan 2x dy dx. Ya. Artinya dalam hal ini turunan 2x adalah 2 dikalikan dengan y, sehingga mendapatkan 2y. Selanjutnya adalah 2x dikali dengan turunan y, yaitu dy dx. Kemudian ini kalau kita kalikan ya, sehingga kita mendapatkan 2y cos 2xy ditambah 2x cos 2xy dy dx. Nah, step yang kedua kita perlu mengelompokkan di satu sisi persamaan nilai dy dx-nya ya. Artinya dalam hal ini saya migrasikan ke sebelah kiri. Sehingga dy dx dikali dengan 4y dikurang 2x cos 2xy adalah ruas di sebelah kiri ini. Sebelah kanan adalah sesuatu yang tidak mengandung dy dx-nya. Sehingga dengan demikian, ya ini bisa saya jadikan penyebut dari persamaan di sebelah kanan. Ya, sehingga kita mendapatkan dy dx-nya bernilai seperti ini. Selanjutnya kita diskusikan apa yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi. Misalkan kita memiliki fungsi y sama dengan f dalam kurung x dan fungsi ini diferensiabel. Maka turunan pertamanya adalah bernilai f aksen x. Kemudian jika f aksen x ini juga diferensiabel, maka kita bisa menentukan turunan pertama dari turunan pertama ini, atau yang disebut sebagai turunan kedua fungsi awal. Notasinya adalah f double aksen x atau f double prime x. Secara umum, turunan ke n dapat dituliskan sebagai berikut. Y pangkat n ya, atau ddx dari y pangkat n-1 ya, atau dny dibagi dengan dxn, atau kapital D subscript x superscript n y ya. Ini bentuk yang bisa kita tuliskan untuk merepresentasikan turunan ke n suatu fungsi. Nah, notasinya kalau seandainya kita menggunakan prime atau aksen itu berlaku hanya sampai turunan ketiga ya. Turunan pertama y prime, turunan kedua y double prime, turunan ketiga adalah y triple prime. Mulai dari turunan 4, 5 dan seterusnya itu kita menggunakan notasi y pangkat dalam kurung n ya. N itu bisa bernilai 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau bernilai 4 artinya ini adalah turunan tingkat keempat dari fungsi tersebut. Mari kita ilustrasikan fungsi polinomial sederhana sebagai berikut. Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 5x ditambah dengan 3. Turunannya adalah turunan dari 2x pangkat 3 dapatnya 6x kuadrat. Ya. Turunan minus 4x kuadrat jadi minus 8x. Turunan dari 5x jadinya 5. Turunan keduanya adalah turunan pertama dari turunan pertama. Ya. Artinya turunan dari 6x kuadrat adalah 12x, turunan dari minus 8x adalah minus 8. Turunan ketiga dapatnya 12 dan turunan keempat dapatnya bernilai 0. Para mahasiswa yang berbahagia, kita telah sampai di ujung video.
kita telah mendiskusikan terkait fungsi implisit yang dicirikan oleh pemetaan suatu nilai variabel bebas X ke beberapa nilai variabel terikat Y. Turunan fungsi implisit tersebut dapat ditentukan dengan menurunkan kedua ruas persamaan terlebih dahulu terhadap X, kemudian kita mengumpulkan nilai dy dx setelahnya. Turunan tingkat tinggi dapat diperoleh dari turunan tingkat rendah. Misalkan, turunan tingkat ke n adalah turunan pertama dari turunan tingkat ke n-1. Sekian. Terima kasih.